pictures. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are way up. But boys are way up. Halo semuanya, kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas FK Prodi PGSD. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan judul Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Narinda Sofia Tanjung, SPD MPD. Tapi sebelum kami lanjutkan ke dalam video, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Alde Stefanus Bangun, MPM 2209195. Nama saya Elisabeth Rose Galingging dengan NPM 220910097. Nama saya Angelica Eksa Septia Siekian dengan NPM 220910118. Nama saya Ivana Regina Evelyn dengan NPM 220910403. Nama saya Afrida Anastasia Utauru dengan NPM 220910088. Nama saya Yuniarta Sitanggang dengan NPM 220910113. Nama saya Ria Dumasitumeng dengan NPM 220910121. Kerajaan Hindu. Kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia pernah mengalami kejayaan di masa lalu. Indonesia memang tidak terlepas dari sejarah tentang kerajaan bercorak Hindu. Agama Hindu sendiri diperkirakan masuk dibawa oleh pedagang India dan Cina ke Indonesia pada awal abad kedua. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal pendirian sejumlah kerajaan dengan bukti candi dan prasasti sebagai peninggalan sejarahnya. Nah, peninggalan dari kerajaan Hindu yaitu yang pertama patung arca Ganesha, yang kedua ada candi. Nah, yang selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berdiri di Kalimantan Timur pada abad keempat Masehi. Pendirinya adalah Kudungga, yang menjadi raja pertama di Kutai sekitar tahun 350 Masehi. Raja yang terkenal di Kutai adalah Mulawarman. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa, yakni pilar batu yang berisi prasasti yang memberikan informasi tentang kehidupan dan budaya mereka. Artefak arkeologi lainnya, seperti arca dan benda-benda kuno, menggambarkan kekayaan dan warisan budaya Kerajaan Kutai. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang berpusat di Sundapura, Bekasi. Peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cidang Hyang, Prasasti Ciareteun, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Jambu. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan pecahan dari Kahuripan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya dengan wilayah kekuasaan hingga Pulau Sumatera. Raja yang berkuasa di Kerajaan Kediri berturut-turut adalah Jayawarsa, Jayabaya, Sarweswara, Aryaswara, Ganara, Kameswara, dan Kertajaya. Peninggalan dari Kerajaan Kediri adalah Candi Penataran. Yang keempat, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kelanjutan dari Kerajaan Kediri. Raja pertamanya adalah Ken Arok yang terkenal dengan kisah perebutan kekuasaan antara keluarga raja, pembunuhan, dan balas dendam. Kerajaan Singosari yang bercorak Hindu-Buddha didirikan oleh sosok pengawal Tunggul Ametung dan mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Peninggalan dari Kerajaan Singosari adalah Candi Singasari, Prasasti Singosari, Prasasti Gondang, Arca Anuspati, Arca Kendedes, Arca Joko Dolok, dan Arca Dwarapala.
Yang kelima, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia karena kekuasaannya hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia karena kekuasaannya hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Yang kedua, Kerajaan Buddha. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara atau sekarang Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, diduga pertama kali dibawa oleh pengenalan dari Tiongkok bernama Fa Xian. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada 600 sampai 1377. Buddha yang menyebar di Nusantara pada awalnya adalah sebuah keyakinan intelektual dan hanya sedikit berkaitan dengan supranatural. Namun dalam prosesnya, kebutuhan politik dan keinginan emosional pribadi untuk terlindung dari bahaya-bahaya di dunia oleh sosok Dewika yang kuat telah menyebabkan modifikasi dalam agama Buddha. Peninggalan dari kerajaan Buddha yang pertama Prasasti Tukmas, yang kedua Prasasti Canggal, yang ketiga Arca Sang Buddha Gautama. Adapun kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia yang pertama yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga terletak di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Jepara, yang telah berdiri sejak 594 sampai dengan 782 Masehi. Pada awal pemerintahannya, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Prabu Wasumurti, yakni pada tahun 594 sampai dengan 605 Masehi. Prasasti Kerajaan Kalingga yang berhasil ditemukan yakni Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, dan Candi Bubra. Nah, yang kedua yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri pada tahun 752 sampai dengan 1045 Masehi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Prasasti yang telah berhasil ditemukan adalah Prasasti Kalasan, Prasasti Kelurak, Prasasti Karang Tengah, dan Prasasti Batung atau Kedu. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan maritim yang berada di Sumatera, tetapi kekuasaannya mencapai Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, dan lainnya. Kerajaan Sriwijaya mula-mula berdiri sekitar tahun 600 dan bertahan hingga tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang sempat terlupakan, yang kemudian dikenalkan kembali oleh sarjana Prancis bernama Georges Codes pada tahun 1920-an. Yang keempat, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau dikenal dengan Kerajaan Tumapel merupakan kerajaan yang telah berdiri pada tahun 1222 sampai dengan 1292 Masehi yang terletak di Malang, Jawa Timur. Prasasti yang pernah ditemukan adalah Prasasti Gajah Muda di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang kelima, Kerajaan Sri Bangun. Kerajaan bercorak Buddha lainnya adalah Kerajaan Sri Bangun yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bangun. Kerajaan Sri Bangun ini merupakan kerajaan yang dibangun sebagai penerus dari Kerajaan Martadipura dengan raja yang dikenal dengan Raja Sheva. Kerajaan Islam. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi. Saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13, berbagai kerajaan Hindu Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia.
Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Peninggalan dari kerajaan Islam: yang pertama, Masjid Agung Demak; yang kedua, makam binti Maimun; ketiga, Masjid Raya Bitaruhman. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Berdasarkan hasil seminar sejarah Islam di Medan pada 1963, seminar sejarah Islam di Banda Aceh pada 1978, serta seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara pada 1980 di Banda Aceh, Kerajaan Perlak dikukuhkan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berdiri menggantikan Kerajaan Perlak yang sudah berada di ambang keruntuhannya. Raja pertamanya Sultan Mani Al-Saleh 1285 sampai 1297 mempersunting putri penguasa Perlak yaitu Putri Ganggang Sari. Demikian Perlak disatukan dengan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan kesultanan Islam yang paling berpengaruh di sekitar Selat Malaka atau Samudra dan Semenanjung Malaka. Kemunduran Samudra Pasai diikuti dengan perkembangan Malaka sebagai pelabuhan dan pusat peninggalan di Asia Tenggara. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, kerajaan yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Ini didirikan oleh Raden Pata pada akhir abad 15. Selain itu, Kerajaan Demak juga dikenal menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, wilayah Demak awalnya merupakan sebuah kadipaten yang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Yang keempat, Kerajaan Aceh. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pusat perdagangan kembali ke Aceh. Kala itu Aceh dikuasai Kerajaan Bedir, tapi berhasil memperoleh kemerdekaan. Dan berdirilah Kerajaan Aceh sekitar tahun 1514 dengan raja pertamanya yakni Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mukhayat. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya yang memiliki gelar Penembahan Senopati. Pada masanya Mataram mendudukkan para bupati yang membangkang dan Demak. Kerajaan Cirebon dan Galuh pun ditaklukkan pada 1595. Panembahan Senopati wafat pada 1601 dan dimakamkan di kota GB, Yogyakarta. Sekian dari video pembelajaran kami. Terima kasih. Dadah.